Sobat Atlantis, kita ketemu kembali di malam ke-11. Kita malam ini membahas tentang benarkah bangsa China itu bangsa pelaut. Nah, tentu saja ini versi kami ya. Jadi kami tidak mengklaim ini satu kebenaran. Tapi ini adalah hasil penelitian. Jadi sebenarnya ini rangkaian dari Laut Natuna Utara. Fokus kali ini malam ini ke China, studi tentang lebih detail lagi. Nah, kita sambung. Mas Agung. Ya, Halo Mas Agung, malam. kedengeran? Halo Pak. Mas Agung, Jelas, ya, jelas banget, jelas ya, banget. jelas banget. Nah, Ya, ini ada saya cerita 1-2 menit, Mas, sedikit. Ada sesuatu monggo. yang harus saya sampaikan. Jadi ada yang DM barusan, itu selama ini background saya kok putih terus. Nah, terus Mas Agung kebetulan hari ini juga beda ya. Nah, Ganti. makanya ganti. Makanya untuk menjawab itu, saya akan tarik background ini dan di belakang ada apa. Nah, ini kejutan. Mas Agung sendiri kan nggak tahu kan. Ya, Coba ini ada asisten. Coba Pak Nur, tarik ini. Ditarik semuanya. Terus semuanya. Nah, nah, ini jadi karena ada yang DM saya, ini kenapa selalu background kok putih terus? Nah, di belakang ini batu. Jadi ini batu asli. Jadi ini adalah batu. Ini bukan virtual background ya. Ini memang benar-benar batu dari Merapi. Nah, ini. Cuman kita nggak bahas malam ini. Nah, terus kemudian apa? Di sini kok ada batik. Nah, di sini ada batik Rudi Habibie. Mungkin banyak rekan-rekan yang tidak tahu bahwa Pak Habibie itu sebenarnya membuat batik. Tapi karena beliau terus meninggal, jadi tidak sempat diteruskan. Bahkan ini Mas Ilham dan Torik pun tidak tahu. Makanya kalau mendengarkan ini, kalau pengen tahu bagaimana batik Rudi Habibie, jadi kita membuat batik khusus untuk beliau, desainnya. Nah, ini ada maknanya, cuman ini bukan sesi batik, jadi kita sesi Atlantis. Nah, jadi karena di slide nomor berapa ya? Nomor 8, nanti ada batik. Makanya kenapa saya jadi ingat ada batik ini kita pasang di sini. Terus gini Mas, jadi ini radikal banget ya, gitu. Jadi background kita malam ini radikal. Nah, saya ada pesan sponsor 1 menit saja. Jadi ngomong-ngomong tentang radikal, itu alumni saya lagi heboh karena tempat kuliah saya ditutup pendaftaran, padahal sudah lewat karena bulan Juni kemarin. Jadi sudah pada nggak daftar yang lainnya. Nah, orang-orang sudah anak-anak lulusan SMA ini sudah siap-siap masuk kampus saya, tiba-tiba ditutup oleh Bu Menko. Jadi ya kita sedih, padahal pendaftar tahun lalu 130.000. Nah, kenapa saya ngomong? Karena radikal tadi. Jadi ada isu sedikit miring, katanya kalau lulusan kampus TAN itu radikal. Nah, ini dengan ini saya bantah bahwa kalau radikal dalam mengerti alumninya bikin batik dan bikin batu itu ya, gitu. Nah, moga-moga ini didengerin oleh Bu Menko. Katanya nanti kalau pensiun Bu Menko nggak jadi Menko, mau ngopi, ngobrol-ngobrol di kampus. Nah, saya mau ngajak ngobrol tentang Atlantis gitu. Jadi tidak ada isu radikal itu. Yang radikal itu alumninya ya seperti ini, membahas tentang batu, batik seperti ini, dan malam ini Atlantis. Gitu Mas. Oke Mas, iya kita Pak. lanjutkan Mas. Ini kita mulai dari slide pertama ya Mas ya, untuk Iya melanjutkan. Pak. Ada juga yang tanya, oh gini, ada juga kenapa kok membahas laut terus? Nah, karena Atlantis mungkin dijelaskan sedikit Mas. Ini hubungannya Atlantis dengan laut ini karena kok kita ngomong tentang banyak laut, kemudian ada candi, mungkin sedikit aja background. Kenapa kok? Karena bayangan orang tuh macam-macam. Ada yang bilang Atlantis itu, ada yang DM saya ini apa sejenis game atau apa? Coba, Mas Agung. Oke. Jadi gini, eh, ada suatu kerajaan yang sayangnya kita tidak bisa lihat, cuman gejala alam tidak bisa mereka tutupin. Jadi mereka itu adalah suatu kerajaan yang mempunyai teknologi sangat tinggi. Jadi yang ngomong kerajaan ya, karena pemerintahan mereka memang sifatnya kerajaan. Yang tertinggi adalah seorang ratu, Maharatu di sana. Dan
posisinya ada di selatan kita. Di selatan kita agak ke barat, jadi selatan barat, yaitu di barat daya. Ya, agak ke barat daya sedikit ya, kalau dari arah Pulau Jawa gitu. Nah, kenapa kok saya sangat yakin bahwa itu ada di laut? Karena gini, saya pernah membandingkan sunset antara matahari sunset di utara dan sunset di selatan. Itu kalau sunset di utara, itu rata-rata saya masih bisa melihat matahari itu terbenam sampai menyentuh batas cakrawala, jadi sampai berbatasan dengan air lautnya. Tapi kalau di selatan, bisa dicoba sendiri bahwa ada lapisan abu-abu yang di atas laut tersebut, yang kemudian kalau matahari sunset itu akan hilangnya di situ, jadi bukan di batas cakrawala. Ini berarti ada sesuatu yang menutupin. Dan ini cukup luas, dan ini akan kelihatan dari ujung Jawa Barat, ujung Kulon, sana kelihatan jelas, sampai ke arah Bali, masih kelihatan. Tapi makin ke timur makin samar. Di sini maka saya yakin bahwa posisinya ada di barat daya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, itu ternyata ada banyak legenda yang menceritakan tentang kondisi sebelah sana, kondisi selatan kita. Dan dari kata selatan sendiri kan sebenarnya sudah bisa diperhitungkan ya. Itu kan selat. Selat buatan. Jadi ini bukan samudra, itu ada suatu selat. Ini selat yang jadi ada daratan lain di sebelah sana yang sangat luas yang kita tidak bisa melihat dan tidak bisa menjangkau sana gitu karena mempunyai teknologi cukup tinggi sehingga orang tidak bisa mencapai ke sana. Kecurigaan saya itu ada berbagai macam. Yang pertama, kecurigaan pertama adalah tadi tentang masalah batas cakrawala yang selalu ada lapisan abu-abu dan kemudian nggak tahu bagaimana kita sejak kecil kan selalu dikasih tahu bahwa daerah yang masih belum jelas dikatakan daerah abu-abu atau gray area kan. Dan memang daerahnya warna abu-abu kalau dilihat dari batas panen kelihatan banget itu abu-abu. Itu masalah pertama ya. Masalah yang kedua itu ketika saya mengamati dari berbagai legenda dan sebagainya, memang di sana ada legenda yang kadang-kadang saya berpikir ini sebenarnya apaan gitu. Ada orang yang mengatakan bahwa di sana adalah legendanya Kanjeng Ratu Kidul. Tapi kebanyakan orang ngomong bahwa itu gaib. Tapi kenyataannya itu ada terowongan yang menghubungkan antara Keraton Taman Sari dengan Keraton Kidul. Itu ada terowongan bawah tanahnya. Karena di Taman Sari katanya tempat bertemunya para raja-raja Mataram dengan Kanjeng Ratu Kidul. Gaib itu mana butuh terowongan gitu kan? Itu kecurigaan saya yang pertama yang menyatakan bahwa ini pasti bukan gaib. Karena kalau gaib itu ada dua hal yang tidak mungkin. Jadi tidak mungkin bisa menutupi matahari. Karena hantu itu mau lewat di depan kita, ada matahari lewat, matahari di depan kita juga dia lewat nggak akan nutupin gitu kan? Yang kedua tidak mungkin ada terowongan, tidak butuh terowongan itu mereka itu kalau memang gaib. Yang ketiga, saya merasakan ada suatu kondisi kalau ya kita mau sedikit lebih berpikir kalau misalkan ini ada kasur gitu, kalau kasur ini saya tekan dengan tekanan yang sedikit sama tekanan yang besar, maka ketika kita tekan dengan tekanan yang sedikit, maka mengguduknya sebelah sini akan lebih kecil. Tapi kalau ini kita tekan lebih kencang lagi, guduknya akan lebih besar gitu kan. Sistem di kasur busa. Nah ini kan di selatan Bali itu ada Australia, di selatan Jawa itu cuma samudra. Kalau kita timbang air satu ember dan air plus batuan satu ember, maka seharusnya air plus batuan ini mempunyai massa lebih besar daripada cuma air satu ember gitu kan. Kalau kita ambil sama-sama satu ember. Nah, tapi sini yang terjadi terbalik gitu. Saya ngomong terbalik kenapa? Karena kalau tekanan di Australia lebih besar ke arah bawah, maka seharusnya pegunungan di Bali lebih besar daripada pegunungan di Jawa. Karena di selatan Jawa hanya ada samudra. Gitu kan. Kenyataannya kebalik. Berarti kan ada sesuatu yang bermassa besar di Samudra Hindia yang tidak bisa kita tangkap ini apa gitu. Yang kedua, karena tekanan yang besar tadi akan mengakibatkan gerakan lempeng yang lebih besar di Bali daripada di Jawa seharusnya. Tapi kenyataannya juga terbalik. Di Jawa lebih banyak gempa tektonik daripada di Bali. Begitu juga masalah vulkaniknya lebih sering di Jawa daripada di Bali. Ini kan sudah mencurigakan. Berarti ada sesuatu yang bermassa sangat besar di sebelah sana. Terus kalau misalkan di sana ada peradaban sangat besar, maka peradaban tersebut pasti peradaban maju. Ya, kita bisa bayangkan lah, misalkan orang di daerah Pondok Indah dengan orang di daerah Kumuh gitu.
pasti tingkat kebersihannya pasti lebih lebih terjamin di daerah yang yang lebih elit gitu kan. Hmm. Nah, kalau kita bandingkan di seluruh samudra yang ada, baik Atlantik, Pasifik, Samudra Hindia dan sebagainya, Samudra Hindia ini paling bersih karena tidak ada pelayaran lewat sana. Iya, 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 iya. Padahal ada dari Australia, kenapa tidak langsung shortcut menuju ke Afrika gitu? Mesti harus melipir dulu ke pinggir Hmm. Pulau Jawa baru baru ke arah sana gitu. Jadi ini ada Hmm. sesuatu yang misterius di selatan kita dan ini Hmm. sampai dengan hari ini masih belum jelas. Ditambah dengan penerbangan beberapa burung yang rutin mereka menuju ke arah selatan yang sering kita Hmm. amatin dan eh, kalau kita melihat gambar-gambarnya burung tersebut tidak mendarat di Australia, juga tidak mendarat di Kutub, juga tidak mendarat di Afrika. Dan mereka itu kemana? Berarti burung bisa mencapai Hmm. lokasi itu karena mereka dianggap tidak membahayakan untuk mereka kan. Sehingga ini Hmm. ada sesuatu di sana. Hmm. Jadi Oke. kenapa kita berhubungannya dengan lautan? Karena berarti Hmm. di selatan kita ini adalah samudra yang sebenarnya menyembunyikan sesuatu. Jadi bukan di dasar lautnya, justru di permukaan, tapi permukaan ini tidak bisa kita jangkau gitu. Itulah yang Hmm. menyebabkan kita berpikirnya selalu masalah laut, laut dan laut. Walaupun Hmm. eh, walaupun posisi Atlantis pusatnya di sana, tapi tidak menjadi tidak menutup kemungkinan juga ada wilayahnya yang di sini Hmm. gitu. Nah, untuk beberapa wilayah yang di sini mungkin sudah pernah saya jelaskan beberapa Iya. gejalanya yang waktu itu dengan kecurigaan kita terhadap adanya area 36 yang sudah kita definisikan waktu itu gitu. Iya. Gitu, Pak. Jadi Oke. kalau ditanyakan Oke. kenapa kok mana laut, itu alasannya. Laut. Oke. Iya. Jadi kalau kita nonton film Aquaman nggak usah terkagum-kagum ya. Sebenarnya kita lebih punya cerita yang lebih dahsyat daripada Aquaman dan apa namanya film-film Hollywood lain ya, seperti Wakanda dan sebagainya. Cuman kita belum mengeksplor, makanya lewat diskusi ini kita pengen mengeksplor apa namanya cerita Laut Selatan dan Atlantis itu, Mas Agung. Dan satu hal di sini yang teman-teman rekan-rekan belum tahu, mereka pada tanya. Jadi gaib itu yang menurut kita gaib. Jadi sebetulnya tidak gaib atau menggaibkan diri yang ilmu kita belum nyampe. Tapi sebetulnya itu teknologi yang sudah maju. Gitu kan Mas Agung ya? Ada dua jenis, Pak, memang. Ada gaib itu ada beneran, tapi ada teknologi maju yang karena mereka tidak mau kita lihat, sehingga mereka membuat supaya seolah-olah mereka itu dianggap gaib oleh kita gitu. Hmm. Tapi ada ciri-cirinya. Kalau misalkan ada satu rumah dan rumah itu gaib, maka rumah itu benar-benar tembus pandang kan, Pak. Tapi Iya. kalau misalkan rumah ini bukan gaib, maka rumah ini tetap akan menghalangi sinar matahari yang lewat. Nah, di Laut Hmm. Selatan itu terjadi seperti itu, gitu. Karena di sana kan ukuran rumahnya sudah kilometer ya, jadi bukan ratus meter, kilometer. Jadi akibatnya matahari ketutupan. Seperti halnya ketika kita berlayar dari eh, mana itu menuju ke Lampung, itu Hmm. kan begitu kapal sudah mendekati Lampung, itu mulai kelihatan lapisan abu-abu dulu. Lama-lama kelihatan Hmm. menjadi hijau, terus kemudian kelihatan pulaunya gitu kan. Nah, itu masalahnya abu-abunya doang, tapi tidak pernah bisa kita jangkau lokasinya itu jadinya harusnya seperti apa gitu. Jadi kan ini ada sesuatu teknologinya, Pak. Tapi karena kalau gaib kan tidak akan ada ininya, masalah abu-abunya ini nggak akan ada, gray Oke. areanya ini tidak akan ada, nggak terbentuk. Oke, Dan menarik ini. tidak, Mungkin dan next time ini perlu pembahasan Laut Sunda ini, Mas, karena kaitannya dengan Krakatau. Karena Krakatau juga sudah mulai menggeliat ini. Mungkin dari sisi Atlantis perlu dibahas juga ini. Tapi ini ya, malam ini kita nggak cukup ini nanti kalau nggak fokus. Kita fokus pada slide yang sudah Mas Agung siapkan aja karena ini kalau saya ngeladenin pertanyaan nanti nggak maju-maju ini. Oke, kita mulai aja Mas ya. ya, Ini slide pertama. Ini, nah ini. agak mundur, Pak. Nah, Nah, itu ada ya. gambarnya Pak Marius. Wah, Pak Marius lagi pas di tembok Cina ya, Pak ya. Iya, ini April 2010, Mas. Dan ini saya Oke. naiknya nggak kuat, jadi saya pakai apa namanya kereta gantung. Nah, di Ya. sini. Nah, ini Mas, ini yang pertanyaan saya. Ternyata temboknya ini perhatikan. Ternyata dia nggak relief ya. Saya pikir batu
batu ini ya, seperti Candi Borobudur gitu. Ternyata enggak ya. Dia batu bata ya. Nah, ini lihat nih. Ini kan kelihatan nih, Mas. Iya, iya. Iya. Gimana tuh, Mas, penjelasannya, Mas? Nah, sebenarnya di sini ini masalahnya gini, Pak. Ini beteng itu katanya dilihat dari luar angkasa saja kelihatan gitu kan. Artinya panjang banget gitu beteng itu. Hmm, Dan hmm. untuk membuat daerah apa beteng sepanjang itu dan naik turun gunung kan itu tidak mendatar terus kan, Pak. Itu Iya, kan berarti naik turun dia. seharusnya butuh sumber daya yang sangat besar dan butuh teknologi yang sangat besar. Nah, maksud saya begini, kalau mereka mengklaim Laut Cina Selatan, maaf, Natuna Utara, Cina Selatan kan Natuna nggak ada, Utara. Pak ya. Iya, menurut Kemenlu namanya diganti. Laut Iya, Natuna iya, Utara. iya. Kalau mereka mengklaim keberadaan Laut Natuna Utara, maka kalau mereka bisa membuat tembok sebesar itu, mosok yo nggak bisa sih membuat eh, apa dermaga sebesar itu juga, atau minimal lebih kecil dikit juga nggak apa-apa gitu. Iya, iya, Masa iya, nggak bisa iya, sih iya. bikin bikin pembatas arus gitu dan sebagainya itu? Karena kan arus dari sana tuh pasti akan cukup besar karena ada patahan Ta- di sebelah di sebelah timur Laut Natuna Utara itu kan ada Iya, lempeng ada tumbukan lempeng di situ sehingga iya. eh, ada batas kedalaman yang dalam sekali terus agak dangkal di situ jelas gelombangnya pasti Ta- harusnya agak ta- agak tinggi di sana. Tapi Mas, alasan membuat tembok utara ini kan untuk menghalau suku liar yang ini panjangnya tembok kan 8.850. Jadi hampir 8 kali pulau, 9 kali pulau Jawa lah itu. Dan dibuat 3 generasi yang terkenal apa dinasti Ming itu kan alasannya kan untuk ini Mas, menahan serangan dari utara ini Mas. Kan Betul. kan kan nggak salah bikin itu kan. Saya tidak menyalahkan untuk itunya, Pak. Tapi mempertanyakan kalau bisa bikin seperti itu, masa nggak bisa bikin dermaga, Pak? Iya kan? Hmm. Seharusnya mereka bisa bikin Dermaga di dermaga dong. pantai, maksudnya dermaga di pantai ini Iya, ya. iya. Artinya bisa bikin seperti itu, masa nggak bisa bikin mercusuar? Nggak bisa bikin benteng pinggir pantai gitu? Tidak perlu sebesar itu, Pak. Hmm. Artinya apa? Hmm. Memang mereka tidak pernah ke laut sana gitu kan. Kalau ke sana pun, Hmm. berarti mereka cuma di melipir pinggiran gitu. Jadi tidak pernah sampai tengah-tengah laut gitu loh, Pak. Hmm. Nah, yang Jadi saya fokus pertanyakan, Cina ini daratan gitu Mas ya. Fokus bangsa Cina ini di iya, daratan ya, bukan 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 laut ya. bukan. Karena kalau Hmm. kalau bisa membuat sebegitu besarnya, dan ini kan nanti malah justru membuat kita makin curiga. Sebenarnya yang membuat ini siapa gitu. Karena seperti gini, Pak. Menara yang di Dubai itu banyak banyak gedung pencakar langit besar-besar, Pak. Tapi apa yang bikin orang Dubai, Pak? Enggak kan? Hmm. Orang luar kan? Hmm. Arsiteknya dan sebagainya orang luar semua kan? Yang kita tanya Hmm. ini sebenarnya yang bikin ini oke, memang 3 generasi yang Hmm. dari mereka Isar Hmm. Ming dan sebagainya. Tapi Oh, apa I see, apa I iya see. mereka yang bikin gitu? Jadi, Kalau Mas, jadi ini seperti kasusnya rel kereta api dan pabrik gula di Madiun. Walaupun itu di Pulau Jawa, apakah yang membuat rel, jembatan, dan pabrik gula ini bangsa Indonesia gitu? Kan juga bingung, ya, Mas. Siapa nah gitu? ya, nah ya itu. Makanya kan di sini Nah, layak kalau dipertanyakan loh, kalau Pak. nggak kalau logika ini diikuti, Mas, yang bikin Prambanan dan Borobudur juga bukan nenek moyang kita dong. Ada kemungkinan, Mas. Semuanya ada kemungkinan. Cuman gini, Pak. Pertama, kita melihat dari sumber dayanya ya. Terus yang kedua dari Hmm. cerita masyarakat kuno. Terus yang ketiga dari beberapa jenis ininya, apa namanya, eh, kemungkinan pola pembentukan dan sebagainya itu. Karena Hmm. memang ada satu teknologi yang kita belum paham ini apa, tapi ini teknologi ini mirip-mirip hampir di setiap tempat mirip-mirip. Dan ini kayaknya seperti dengan zaman sekarang gitu loh Pak. Arsitektur itu mirip-mirip, tapi ya itu ngikuti negara yang paling maju. Seperti Hmm.
apa namanya di legenda wisata itu ada klaster Washington gitu, tapi kan Washington tuh bukan di legenda wisata, tapi di Amerika sana kan. Gitu ada klaster apalagi gitu kan seperti itu Pak. Nah ini juga ada masalah seperti itu. Di sini ini yang paling penting saat ini adalah melacak dulu yang bangun siapa gitu loh. Kalau ini yang Mas membangun, Agung, yang tadi kaitannya dengan yang bangun. Saya pikir di tembok Cina tuh banyak relief dengan dia bisa membuat masif seperti itu. Tapi kok nggak ada relief, hanya cuman tumpukan batu bata, itu gimana? Padahal itu kan dibuat sekian ratus tahun sebelum Masehi kan. Itu jauh katanya Borobudur abad ke-7, abad 8. Tapi kenapa nggak peradaban dia nggak sehebat yang diceritakan itu, Mas? Kok nggak ada? Artinya gini, karena relief ini kan menggambarkan situasi cerita pada saat itu. Setidaknya ya, cerita yang berkembang di saat membuat tembok Cina itu. Tapi kok tidak ada informasi misalnya peperangan dengan bangsa Mongolia segala, kok yang waktu saya naik itu, tapi saya nggak nelusuri 8.000 kilo ya di tempat itu saja, kok nggak ini gimana Mas? Jadi kan mestinya kalau ini tembok dan budaya mereka tinggi, kan mesti ada relief peperangan dengan suku Mongol ini, kan ada dong mestinya. Nah sekarang gini Pak, yang membuat reliefnya kan berarti yang bikin. Nah, kalau mereka nggak bisa bikin betengnya, berarti kan mereka minta tolong dibikinkan oleh bangsa lain. Nah bangsa lain itu akan membuat relief berdasarkan ceritanya mereka. Jadi demi win-win solution supaya nggak kelihatan gobloknya mereka, makanya tidak dibikin relief gitu. Karena kalau dibikin relief ketahuan Pak, nanti sekian abad akan ketahuan bahwa ternyata bukan bikin sendiri gitu, ternyata dibikinin gitu. Ya, oke. Jadi dan ini pasti ada pesan sponsor Pak, pasti ada pesan sponsor. Jadi kalau misalkan Pak Marius bangun di rumah saya, mesti akan kalau misalkan saya minta dibikinkan ada relief di tempat saya, pasti Pak Marius akan sedikit relief, entah 1 atau 2 itu akan menunjukkan ada unsur bahwa Pak Marius yang bikin, akan disembunyikan pasti. Dan suatu ketika pasti ketahuan. Makanya supaya tidak pernah ketahuan siapa yang bikin, lebih baik jangan ada relief. Nggak usah. Gitu. Sama seperti arsitek ya. Arsitek kalau bikin kan ada ciri khasnya. Oh, yang bikin Pak ini itu ciri khasnya misalnya ada bulet-buletannya seperti itu kan. Ya. Oke, Mas. Kita sudah makan waktu 23 menit. Nah, ini slide kedua nih, Mas. Ya. Nah, di sini masalah lautan, badai laut yang sebenarnya, tapi mungkin gambar badainya nggak jelas, jadi cuma kelihatan lautnya doang. Oke, cukup Pak, cukup. Jadi gini ya, pada dasarnya kalau kita melihat cerita di masyarakat Jepang dan masyarakat Korea, kita bisa menemukan tentang cerita ganasnya badai laut di sana di saat-saat tertentu. Itu di Korea, Jepang, bahkan di sebagian Rusia kita bisa ini. Di Jawa juga ada cerita-cerita seperti itu. Tapi Cina kan enggak, Pak. Artinya kan mereka enggak pernah sampai ke tengah laut. Cuman mereka sampai pinggir laut saja mungkin iya. Tapi sampai tengah laut kan enggak. Karena tidak ada catatan itu. Catatan itu bisa kita lihat di syair, di lukisan, di tarian, di seni, apapun gitu. Itu enggak ketemu, Pak. Artinya mereka selalu menggambarkan laut itu tenang, biasa-biasa aja gitu. Bahkan seperti cerita apa ya beberapa cerita yang saya lihat itu tidak ada gejolak ini dikira-kira di abad keberapa gitu tuh nggak ada. Ya normal-normal aja, padahal laut di sana nggak mungkin tenang selamanya kan Pak. Iya, bahkan kalau kita belajar sejarah China, Mas, China ini ternyata negara yang penuh dengan pemberontakan. Jadi dinasti terus naik turun dan sebagainya. Dan itu yang diceritakan hanya di daratan saja memang. Ya konflik intern mereka saja, tapi kok nggak ada ekspansi yang dia sampai laut itu belum kurang lah ceritanya, masih belum menemukan, kecuali satu Cheng Ho, tapi tadi kan dulu kan udah kita bahas, nanti kita bahas di lain kali lah. Apakah ini Cheng Ho ini bangsa China atau dari Mongolia atau bagaimana, nanti kita bahas next ini meeting. Tapi yang paling jelas gini Pak ya, bahwa kalau pertempuran darat, yang ada itu pertempuran darat sama pertempuran sungai yang saya lihat. Tapi kalau pertempuran laut, itu saya nggak pernah dapat ceritanya itu.
Atau mereka melaut sampai benar-benar tengah laut, itu nggak pernah ada ceritanya yang saya dapat. Karena mereka pasti kalau sampai tengah laut, orang Jepang aja sama Korea itu menceritakan ada makhluk ganas di tengah sana gitu. Tapi di Cina kan nggak pernah ada cerita itu, makhluk ganasnya. Dan yang di Korea dan di Jepang ada kemiripan bentuk gitu. Tapi di Cina nggak ada cerita. Berarti mereka mau benar-benar nggak pernah sampai tengah laut, hanya sampai pinggir laut, iya gitu. Gitu Pak. Jadi beda dengan ini Mas ya, beda dengan bangsa Eropa ya, seperti Portugis, Spanyol itu kan digambarkan memang Columbus dan sebagainya, itu kan memang penjelajah ya. Kalau itu malah bukti-buktinya banyak ya kalau itu. Iya, bukti-buktinya banyak, ada ceritanya dan ada gambar-gambarnya dan penjelasan garis lintang dan sebagainya itu ada. Mereka kan enggak. Jadi kan ya meragukan Pak kalau seperti itu. Jadi ya contoh yang paling sederhana tadi kan, masa iya sih bisa bikin beteng sebesar itu tapi nggak bisa bikin dermaga gitu loh. Nggak bisa bikin bangunan-bangunan pendukung pelayaran, enggak loh Pak, nggak ada. Yuk lanjut ke slide berikutnya lanjut ini. Pak. Ya. Oke Mas, ini apa ini Mas? Nah, di sini tentang catatan kegempaan tektonik dan vulkanik di laut. Itu tidak ada juga oleh Cina di kerajaan-kerajaan mereka zaman dulu. Cukup Pak. Oke. Cukup. Kalau misalkan mereka itu benar-benar pernah menguasai lautan sampai tengah laut, jelas ada tumbukan lempeng itu kelihatan di Google Earth, kelihatan dengan jelas. Maka seharusnya mereka punya catatan pernah ada gempa laut ataupun kegiatan tektonik laut. Gitu. Bahkan mereka tidak bisa menunjukkan keberadaan mana sih pulau yang tiba-tiba muncul dan tiba-tiba hilang, karena di daerah seperti itu seharusnya kadang-kadang tiba-tiba muncul pegunungan karang yang cuma berapa meter terus tenggelam lagi, dan ini kan sangat berbahaya bagi pelayaran. Cerita ini nggak ada Pak oleh mereka. Tapi Jepang punya cerita seperti itu. Korea juga ada. Itu kan artinya cuma satu, bahwa mereka cuman hanya di pinggir pantai, Pak. Tidak pernah sampai. Jadi kalau mereka pernah mengirim armada sampai ke Pulau Jawa, itu pasti lewat pinggiran, bukan lewat tengah lautnya. Nah, kalau mau ngeklaim ya yang diklaim pinggir pantainya saja gitu loh. Paling tidak sampai. Jangan laut Natunanya ya. Jangan, mereka pinggir pantainya saja, itu yang mereka klaim. Nah, kalau pinggir pantainya Vietnam yang kena, bukan kita, Pak. Iya. Vietnam, Filipina itu. Nah, ini slide berikut ini, Mas. Oh, itu, ya oke. Itu masalah genderang. Jadi kan mereka itu untuk komando, tapi kan ini saya mencari gambarnya sulit sehingga saya dapatnya cuma genderang seperti itu yang saya lihat di beberapa film-film cerita ini Cina kalau perang, mereka itu selalu memberi komando dengan genderang, dung 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 dung. Itu berarti pasukan maju, duduk itu pasukan yang lain dari sebelah sana maju dan sebagainya gitu, pakai bendera dan genderang. Nah, masalahnya Pak, kalau misalkan mereka menggunakan simbol-simbol seperti itu untuk di lautan, apa ya kedengeran kalau jarak antar kapalnya berjauhan. Berarti kan mereka harusnya punya alat komando lain. Nah ini saya cari data bagaimana Cina mengkomando pasukan untuk mengadakan serangan supaya serangannya itu biar terstruktur, misalkan sebelah kanan maju dulu atau sebelah kiri maju dulu atau maju bersama atau yang tengah maju dulu, itu nggak ada. Tapi kalau di darat ada. Jadi artinya ini apa? Komando darat ya, gini, komando bukan komando laut ya. Iya. Atau mungkin kalau di lautan. Iya. Atau mungkin gini Mas. Iya, genderang. Nah, atau gini Mas Agung, bangsa Indonesia, nenek moyang kita itu dulu bangsa pelaut karena banyak pulau-pulau. Nah, kalau di China ini kan banyak Cina daratan, artinya luas daratannya yang jauh lebih luas dan pegunungan kan. Jadi apakah itu juga yang sebetulnya mereka bukan bangsa pelaut dan nggak berhak mengklaim laut Natuna Utara? Apa itu juga kondisi geografis ini juga menentukan juga ya?
Kalau mengklaim mungkin mereka berhaknya itu mengklaim nenek moyang mereka kelelep di Natuna Utara, iya Pak. Tapi kalau mengklaim Natuna Utaranya mereka nggak berhak. Karena bukti-bukti itu tadi menunjukkan bahwa mereka memang nggak pernah berlayar sampai ke tengah laut, gitu. Nah komandonya pakai apa? Ya, Itu nggak ada. Itu simbol-simbol seperti itu tuh nggak kita temukan. iya, Masalahnya, iya, iya. kalau bagaimana kalau misalkan perangnya malam hari, kalau perangnya siang hari, kalau perangnya subuh dan sebagainya, itu kan harusnya ada suatu peralatan khusus untuk komando. Maksud iya, terus setelah di tengah laut nggak pakai komando, Pak? Kan nggak mungkin, iya Iya, kan? iya, 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 iya. Berarti kan kesimpulannya mereka tuh mendarat dulu baru dikomando gitu kan? Kalau mendarat dulu baru dikomando, berarti mesti misalkan berangkat 100 kapal, mungkin ada berapa kapal yang nggak nyampe, karena mungkin bisa salah arah, atau karena badai dan sebagainya, mungkin hilang di tengah jalan sana gitu loh, bisa terjadi seperti itu. Jadi artinya Hmm, mereka tidak punya komando, sistem komandonya tidak ya. ada di zaman dulu. Jadi sistem komando ini menunjukkan bahwa mereka memang tidak punya kebiasaan melaut gitu. Hmm, Dan cara mereka membuat gelombang laut menjadi lebih tenang dan sebagainya itu juga tidak kita temukan. Seharusnya kan hmm, itu ada. Misalkan supaya gelombang laut itu tenang, misalkan dengan cara kita membuang minyak yang cukup pekat supaya apa namanya tuh, supaya ikatan antar gaya gaya permukaannya itu supaya kuat, sehingga nggak kuat terbentuk gelombang yang neken gitu, nggak bisa. Jadi akhirnya ombaknya menjadi lebih datar dibanding daerah lain gitu loh seharusnya. hmm. Itu juga nggak ada. Kalau nenek moyang kita kan menggunakan seperti itu, terus ada jaring di pinggirnya itu, jadi entah maju bersama dengan jaringnya itu, sehingga di sana gelombangnya bisa tinggi, di sini nggak, gitu kan? Itu nggak ada. Ya, ya, ya. Cara-cara itu tidak saya Oke. temukan. Tapi kalau yang Ya. ini di Borobudur ada cerita seperti itu, ada caranya. Oh, di reliefnya Mas ya, di relief Borobudur ya. Iya, ada, iya. Dan itu nggak kita temukan. Nah, ini slide Nah, berikutnya ini apa nih, Mas? slide berikutnya itu masalah perbintangan. Hmm, Nah, oke, cukup Pak. Kalau mereka ngeklaim Paracel sama Spratly dengan hmm, klaim menyatakan bahwa mereka sudah pernah menguasai Spratly dan Paracel di masa lalu, maka seharusnya mereka sudah punya catatan bahwa Paracel itu ada di sekian derajat dari rasi bintang apa dan sebagainya gitu. hmm, Paracel ada di sekian derajat. Ini nggak ada. Oke, mungkin bintangnya mereka kayak di Indonesia, misalkan di Jawa itu kan biasanya seperti Jupiter itu dikatakan sebagai sukuning kayangan Pangluwung gitu, dari Pangluwung sekian derajat pada jam sekian gitu kan. Itu hmm, kan ada cerita-cerita seperti itu seharusnya. Mereka enggak, kalau enggak terus gimana mereka pernah menyapai sana, karena posisinya aja mereka nggak bisa gambarkan, hmm. ya kan? Karena garis Ya, ya, lintang itu ya. kan mempunyai suatu ketepatan gitu loh. Rasi bintang tertentu di bulan ini berarti Paracel ada di sekian derajat, misalkan dari rasi Sagittarius atau rasi Orion gitu tapi kan mereka nggak ada, Pak. Walaupun mungkin kita mungkin nyebutnya Orion, mereka nyebutnya apa gitu. Tapi kan ininya Hmm, nggak ada. Pola-pola yang menunjukkan koordinat suatu lokasi itu nggak ada. Ya berarti hmm. mereka belum pernah mencapai sana. Kalau mencapai mungkin kelelep di sana. Itu masuk akal. Jadi kalau Kalau di relief candi-candi kita ada Mas itu. ada, Ada apa teknik perbintangan itu ada diceritakan juga. Ada bagian ada, itunya. ada, Hmm, ada. Jadi kan oke. ini menunjukkan bahwa memang mereka tidak layak klaim gitu. Ya. Eh, Oke, Mas. ya, Ini berikutnya nih menarik ini. Ini apa ini? Kapal. kapal, ya. Hmm, Nah, gambar kapal ini menunjukkan keberadaan dayung dan adanya hmm, layar gitu. Cukup, Pak. hmm. Kenapa sih Oke. saya memilih gambar itu? Karena gini, Hmm, angin itu tidak selamanya menuju ke arah yang kita inginkan, toh Pak. hmm, Misalkan hmm, hmm. mereka mau ekspansi ke arah Indonesia, tapi anginnya menuju ke arah Rusia. Masuk ya pakai layar, Pak. Hmm, Memang terus hmm. mereka terkatung-katung tengah laut gitu. Ya enggak kan? Mereka satu-satunya kan harus selama kondisi seperti itu berarti dayung harus berfungsi kan? Hmm. Tapi kapal-kapal Cina kan nggak ada ininya, Pak, nggak ada dayungnya.
Kapal Jong itu nggak ada dayungnya. Hmm. Jadi Beda dengan Jung kalau Majapahit, Mas ya? ya ada. Jadi kalau misalkan mereka itu mau berlayar, itu berarti mereka itu hanya bisa pada kondisi di mana anginnya searah. Ketika anginnya Hmm. tidak searah, ya mereka tidak bisa menuju lokasi lah. Tapi kan angin itu tidak selamanya ke sana terus gitu loh. Hmm. Mungkin Tidak ada selamanya. kaitannya dengan ini nih. Nah ini. Nah itu kan gambar kapal yang aslinya mereka. Kan nggak ada dayungnya toh Pak. Dan lihat Hmm. gambar kapalnya mereka tuh selalu di latar belakangnya itu selalu ada daratan. Artinya mereka nggak pernah Iya, jauh dari daratan. iya. Selalu Belum pernah saya melihat gunung ya. Selalu kayak ada ada daratan terus daratan. gunung gitu. Selalu begitu. Iya. Tidak ada yang di laut lepas itu nggak pernah ketemu saya gambar kapal Cina itu. Kalau atau mungkin saya yang Cooper kurang kurang gambar ya nggak ngerti deh. Tapi selalu Hmm. begitu. Tapi saya belum menemukan gambar kapal Cina yang benar-benar di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan menggunakan ada dayungnya gitu. Kan dayung itu penting kan Iya. kalau kondisi seperti itu. Ya itu catatan ini kan menggambarkan sebenarnya cerita atau sejarah ya sebenarnya yang kita temukan itu masa Hmm. lalu ya itu ya. Hmm. Iya. Nah dari sini ini apa nih Mas? Oh itu catatan flora dan fauna laut, biota laut dan sebagainya gitu. Hmm. Nah, Ya. di sini yang paling penting gini, Pak. Kalau mereka memang pernah eh, katanya mengeksplorasi laut di sana di zaman dahulu, pasti mereka ngerti dong ada jenis ikan apa, ada jenis tanaman Hmm. apa di lautnya. Yang minimal nggak sampai dalam-dalam amat lah. Ya. Ada ikan apa, ada gurita apa, dan sebagainya. Itu harusnya mereka catat. Entah itu Hmm. dicatat dari menjadi seni lukis, seni tari, atau puisi atau apa gitu. Tapi yang Hmm. jelas lukisan-lukisan mereka itu selalu menunjukkan arah daratan, tidak Hmm. menunjukkan misalkan gambar gurita gitu, nggak nemu. Ya. Gambar ikan paus gitu. Kalau ada ikan itu ikan-ikan darat, bukan ikan lautan Hmm. gitu. Naga, Ya berarti kan naga bukan Mas. Naganya beda naga ya dia. naga yang mereka bikin kan hidungnya gede Pak. Hidung segede itu tuh kayaknya lebih cocok untuk bukan di daerah perairan Pak. Hmm. Karena kalau hidung yang di perairan itu nggak seperti itu seharusnya. Dan gimana ya, itu kan mereka menggambarkannya kan melayang-layang di udara gitu kan, liong Hmm. yang mereka Hmm. gambarkan itu. Hmm. Yang jelas Kalau kita bagi kita di cerita pewayangan malah banyak ya Mas ya, Dewa Ruci dan sebagainya itu menggambarkan laut juga ada, ya. iya, menggambarkan laut banyak. Di sini ada Aji Jolo Sengoro dan sebagainya itu banyak cerita di sini. Tapi di sana itu Hmm. yang saya temukan rata-rata cuma darat. Jadi kalau ya mereka mau mengklaim mereka pernah sampai ke tengah laut, Hmm. ya mohon Hmm. maaf saya nggak percaya. Tapi kalau mereka ngeklaim Hmm. bahwa mereka pernah kelep di tengah laut, saya percaya, Pak. ini Mas, slide ke-8. Nah, ini apa ini Mas? Agak mundur, Pak, agak mundur. Ya. Agak mundur. Nah, itu namanya Jarik Tirto Tejo. Tirto Tejo. Oh. Tirto itu dalam bahasa Jawa artinya air. Tejo itu Hmm. sinar yang mencorong, itu sinar yang mencorong dari permukaan air gitu kan. Itu menunjukkan Oh. gambar ombak di sana tadi. Jadi Hmm. menunjukkan kedekatan kita dengan lautan. Dan yang Hmm. saya ikuti dari pakem pedalangan itu biasanya menggunakan Jarik Tirto Tejo itu rata-rata putra mahkota. Artinya apa? Putra Hmm. mahkota itu adalah orang yang sudah pernah menaklukkan lautan. Makanya seperti Hmm. Parikesit, terus yang lakon Bambang-Bambangan itu semuanya pasti pakai Tirtorejo, entah itu Arjuna, untuk Bambang Hmm. Parikenan, Bambang Sekutrem dan sebagainya itu semuanya pakai ini Tirtorejo bukan parang. Setelah dinobatkan jadi raja Hmm. baru rata-rata pakai parang gitu. Tapi di saat-saat awal mesti kita masih menjadi Pangeran Pati, biasanya menggunakan jariknya Tirtorejo gitu. Hmm. Jadi kedekatan kita dengan lautan itu ada banget karena seorang seorang putra mahkota harus sudah bisa menaklukkan samudera itu dijelaskan di pakaian yang dikenakan
gitu Pak. Iya, iya. Wah, Tapi mereka ini kan saya enggak. juga sebenarnya pengen tahu juga ini ke almarhum Pak Habibie ini batik ini apa? Jangan-jangan juga ada laut-lautnya ini. Ini saya belum sempat apa namanya ketemu dengan beliau sudah meninggal. Jadi siapa tahu ini juga ada artinya laut ya. Saya nggak tahu nih. Sistem kamuflase di Ini lautan ada sih Pak, tapi nanti aja di berikutnya aja nanti kita jelasin. Ya, nah berikutnya. ini apa ini Mas? Itu tentang tari Bedoyo Ketawang. Tari Bedoyo Ketawang itu tari yang ditunjukkan biasanya ada sekian putri yang menari, dan biasanya ketika kalau kita cermat dalam mengamati, jumlah penarinya akan bertambah satu. Bertambah satu ini biasanya utusan dari sana. Belum tentu rajanya, belum tentu ratunya, tapi kemudian masih utusan. Tapi itu menunjukkan kedekatan kita dengan lautan, dengan samudra gitu loh. Bahwa pengusaha samudra itu sampai mau ikut serta dalam apa namanya tarian. Nah, sekarang ketika raja sana sedang bertahta, raja misalnya Kaisar Ming atau Kaisar siapa ya, atau Kaisar Xi Jinping gitu. Apakah ada ketika mereka mengadakan suatu tarian yang berhubungan dengan lautan, terus penarinya nambah satu gitu dari Nah, jumlah penari ini yang sebenarnya? maksudnya nambah satu ini goib atau apa Mas ini? Maksudnya apa ini nambah satu ini? Kalau gaib kan tidak bisa masuk di dalam kamera Pak, nggak bisa difoto dan sebagainya. Itu kan bisa. Bedoyo Ketawang itu misalkan orangnya sekian, saya lupa jumlahnya. Tapi kalau misalkan nanti di video atau di kamera, nanti kelihatan nambah satu. Asal raja yang bertahta adalah raja yang dikehendaki oleh sana gitu. Nah, tapi kalau misalkan ini gaib, ya misalkan yang menari cuma 6 orang, ya tetap 6 orang, tidak akan kelihatan 7 gitu kan Pak. Tapi Bedoyo Ketawang yang ada, ini menambah satu. Ini makin menunjukkan bahwa sana bukan gaib. Cuma sana punya teleportasi yang luar biasa, sehingga bisa menambahkan orang tanpa ketahuan gitu. Memang saya sempat dengar sih, katanya 10 apa gimana, terus kalau di foto jadi 11 nambah satu. Itu kiriman dari mereka, berarti ini ritual tari ini ada maknanya dong, nggak sembarangan dong Mas. Iya, berarti kan saking dekatnya sampai mereka merelakan salah satu warganya yang bisa menari seperti di kita, dengan pakaian yang dibikin semirip mungkin, diikut sertakan gitu loh Pak. Nah itu jaritnya tadi Mas, kain jaritnya itu dari seperti apa? Ada maknanya juga atau apa ini yang Bedoyo Ketawang itu? Biasanya Khusus digunakan jaritnya model parang. Biasanya parang yang agak sedang ya Pak ya, bukan yang gede-gede, bukan yang parang barong yang besar-besar, bukan, parang yang agak kecil-kecil. Sehingga dan ya apa namanya, jaritnya itu biasa sampai ujung kaki, jadi ujung telapak kakinya itu sampai nggak kelihatan, ketutupan sama jaritnya itu. Sehingga bentuk jarik parang itu bentuknya kan modelnya kayak gini ya, hampir kayak sisik. Sehingga kalau